Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini live talk show kita akan membahas tentang sukses berbisnis dengan Chinese wisdom dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, seorang yang sangat dikagumi di dalam bisnis di Indonesia. Beliau adalah Bapak Haris Chandra. Pak Haris Chandra adalah Vice Chairman dari Chinese Indonesia Asosiasi atau Perhimpunan Inti Indonesia. Dan kemudian beliau adalah Vice Chairman dari Indonesia Chamber of Commerce and Industry Chinese Committee. Beliau juga adalah Chairman of Aditya Group Company, China ASEAN Business Association, dan Vice Chairman of Indonesia Lion and Dragon Sport Federation. Saya sapa narasumber yang luar biasa. Selamat pagi, Pak Haris Chandra. Pagi Pak Sian. Terima kasih Pak Haris Chandra. Saya sebut Pak Sian aja ya, jadi gampang. Yes. Ya, terima kasih Pak Haris Chandra yang sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk sharing di Tribun Medan Sumatera Utara. Terima kasih sekali lagi Pak Haris. Dengan senang hati Pak, saya merasa bangga bisa diundang sama Tribun Medan untuk sharing apa adanya dari saya. Terima kasih Pak Haris. Nah, Pak Haris ini adalah seorang yang sangat sukses di dalam bisnis ya. Dan untuk membangun sebuah brand itu tidaklah mudah ya Pak Haris ya. Apalagi membangun sebuah kepercayaan dan bisa menumbuhkan sebuah grup bisnis Aditya Group yang begitu luar biasa di Indonesia. Nah mungkin yang ingin mengetahui kisah dan perjalanan bisnis dari Pak Haris Chandra. Kepada Pak Haris dipersilakan untuk cerita sedikit dong kepada sahabat Tribuners. Silakan Pak Haris. Terima kasih Pak Sian nih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk sharing. Sebetulnya kalau bilang sukses, saya belum ada apa-apa. Kita masih running business as usual, yang bagaimana yang selevel dengan saya melihat tuh sangat banyak, dan saya dengan merasa sangat bahagia kalau bisa sharing, karena saya itu tipikal seorang pebisnis yang dimana saya melalui satu proses dan kebanyakan orang juga seperti saya. Artinya dari awal saya lahir tahun 54, yaitu pada saat-saat Indonesia kita semua tahu keadaan ekonomi sangatlah susah. Nah, dan dengan perjalanan panjang sampai hari ini lumayan kita bisa produknya kita bisa diperhitungkan oleh pesaing-pesaing, dan kita juga berhasil untuk mendapatkan di hati konsumen dan sebagainya. Nanti detailnya barangkali kalau cukup waktu saya akan masuk ke sana. Nah, sedikit background diri saya Haris Chandra yang tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya itu lahir di Makassar, sedangkan ayah saya itu lahir di Gorontalo, mama saya lahir di Manado. Jadi tempat yang berbeda-beda, sehingga di relatively Indonesia Timur saya banyak teman-teman dari orang tua. Saya mau cerita begitu dikarenakan orang tua saya, baik papa dan mama, sangat mempengaruhi pertumbuhan saya. Papa saya kelahiran Gorontalo, tapi saya pertama kali injak Gorontalo setelah usia 60. Yang saya kaget, teman-teman papa ada yang jemput sampai di tangga pesawat. Bahkan saya dihukum bahwa saya harus mencium tanah Gorontalo karena mereka tahu orang tua saya dari Gorontalo. Dan kemudian yang saya banggakan orang tua saya, yaitu masih banyak yang sepantaran saya, berarti beda satu generasi sama orang tua saya. Mereka sangat mengenang papa saya. Katanya kalau papa saya sampai di sana, dia itu betul-betul disambut oleh beberapa generasi yang berbeda. Generasi sepantaran beliau, generasi sepantaran saya, yaitu anaknya, bahkan sampai yang generasi yang lebih kecil atau
satu generasi lebih di bawah, yaitu mungkin sudah masuk di usia cucu. Nah, di situ saya melihat bahwa Papa itu ternyata telah mampu meninggalkan satu kesan-kesan, bukan hanya dihormati sama generasi-generasi berikutnya, tapi beliau juga dikenang. Nah, di sini ini hari kita bicara dengan Chinese wisdom. Saya itu banyak mendapat pembelajaran tidak langsung atau langsung dari keluarga selama saya punya pertumbuhan. Kembali lagi, karena saya itu besar dan sekolah di Makassar sampai SMA. Nah, saat itu kita rata-rata keadaan ekonominya sangat-sangat biasa, yang sangat, kalau bilang cukup ya cukup, kalau bilang di bawah kecukupan ya di bawah kecukupan. Nah, saat papa saya memang sudah dilahirkan juga sebagai seorang pedagang. Saat itu beliau merantau ke daerah Jawa, beli barang dan menjual ke Makassar. Ya, kemungkinan yang lebih istilah yang lebih gampang kita pahami yaitu tidak jauh daripada inang-inang. Saya di Makassar dengan ibu saya, dari kecil saya sudah diajar bagaimana untuk melayani tamu. Saya ingat saya masih relatif masih SD, berarti sekitar umur belasan lah ya belasan. Saya melakukan satu kesalahan besar sekali. Barang yang saya jual, saya markup harganya menurut saya bagus sekali. Saya markup 20% dan diborong sama satu langganan dari orang tua saya. Saya bingung, kok bisnis gampang ya? Tampaknya malam-malam waktu hitung-hitungan total omset dan sebagainya, saya merasa saya untungnya cukup lumayan. Kenapa total penjualannya jauh di bawah harga pokok? Kaget. Tahu-taunya saya salah harga, Pak. Saya salah harga kurang 0,1. Yaitu barang yang 100 perak, saya jual 10 perak, dan saya markup 20%, saya jual 12 perak. Dan itu barang umum. Saya rasa sedih banget. Esok harinya jam 6 belum, langit belum terang, saya sudah kunjungi ke Om itu, mau sampaikan bahwa, maaf Om, barang saya kemarin salah buka harga. Saya kaget. Omnya mengatakan begitu. Wah, ini salah harga ya? Saya juga nggak jelas. Saya beli murah, saya jual murah. Tapi saya tahu itu bohong. Kan tidak mungkin karena saya kirim barang sore, lalu malam-malam dan terjual dengan harga yang dia beli murah, dan dia jauh lebih pengalaman sama saya karena generasi papa. Nah, di situ saya melihat quote unquote bisnis itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Saya pulang dengan sedih banget, tapi mama saya menenangkan saya. Beliau mengatakan, sudahlah, ini satu pembelajaran penting buat kamu. Tapi kamu tetap harus berlaku jujur kalau untuk dagang, kalau untuk sustainable yang hubungan yang panjang kepada siapapun. Jadi dari sana saya satu dapat bagaimana papa bisa meninggalkan satu rasa hormat dan kenang-kenangan untuk generasi ke generasi. Mama saya bisa menenangkan saya melakukan menurut saya kesalahan yang sangat fatal. Untung dengan kesalahan itu tidak sampai kita bagaimana, tapi itu satu pembelajaran. Itu terjadi 50 tahun yang lalu, tapi saya sangat ingat. Nah, kembali lagi Pak, dari sana saya mulai berbisnis sebetulnya itu dari saya pindah dari Makassar pindah ke Jakarta tahun 71. Saat itu saya usia 18, Pak. Saya usia 18, mulailah saat itu kita boleh katakan kita lakonin segala serabutan apa juga bisa, karena semua manusia saya rasa awalnya itu adalah yang bagaimana menurut hierarki Maslow,
kita adalah yang pertama cari keamanan, yaitu rasa isi perut itu yang paling utama. Sampai waktu ke waktu itu kita mengalami banyak sekali rintangan selama dari awal sampai hari ini. Dan saya kira rintangan-rintangan itu bukan hanya saya yang alami, banyak pebisnis juga alami karena itu terjadi secara makro di Indonesia. Umpamanya saya sangat mengingat dengan jelas sekali Indonesia selama itu saya bisnis yang pertama terjadi sebutannya devaluasi. Itu tahun 1978. Nah, itu luar biasa kita terpukul oleh keadaan saat itu. Tapi kembali lagi bahwa saat itu saya ingat selalu bahwa bisnis itu kita penting untuk menjaga kepercayaan. Dengan segala upaya saya bisa menyelesaikan dengan tidak merugikan siapapun saat itu saya ingat. Sampai tahun 83 baru saya dirikan perusahaan saya yang sekarang namanya PT Aditya Sarana Graha. Milestone-nya itu adalah dari waktu ke waktu. Memang kalau kita lihat di sekarang saat ini saya memiliki satu perusahaan yang dimana diperkerjakan 1.000 lebih karyawan yang langsung kita memberikan salary. Kalau di luar daripada itu masih jauh lebih daripada angka ini. Saya mulainya satu usaha yang dimana menempati satu ruko yang di situ karena bisnis saya adalah bisnis bahan bangunan yang kaitan dengan saniter dan semuanya, ya kita tempatnya di daerah finansial di kota di Jakarta. Dan sekarang kita menempati yang gedung seperti Bapak-bapak bisa melihat saya memiliki satu gedung yang sederhana yang total luasannya kurang lebih 4.500 meter yang cukuplah buat saya saat ini. Nah, kurang lebih itu yang mulainya saya mulainya perjalanan bisnis saya Pak Sian. Luar biasa. Jadi Pak Haris ini saya dan kami bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Ternyata bisnis itu adalah butuh yang namanya kepercayaan dan kejujurannya. Benar ya, Pak Haris ya? Betul, betul. Dan kalau ada terjadi sesuatu masalah, yang paling harus dilakukan adalah bukan menyesali, tetapi harus evaluasi kemudian perbaiki dan bangkit kembali ya, Pak Haris ya? Persis, ya. Dan itu kira-kira kalau dikalkulasi Pak Haris, kejadian waktu kesalahan harga itu kira-kira itu kalau nilainya saat ini berapa ya Pak Haris? Kalau saya hitung, kalau kira-kira nilainya itu senilai 2 motor. Motor. Jadi kurang lebih kalau kita hitung gampangnya kurang lebih kalau nilai sekarang 30 juta. Iya. Tapi kalau 30 juta kan saat itu adalah segala-galanya, Pak. Iya, apalagi baru jadi kadang-kadang ya. Kita harus mengerti bahwa angka itu dan semuanya itu pukulannya terhadap masing-masing orang itu beda-beda. Iya. Nah. Oke, jadi sahabat Tribuners ya, hari ini kita bisa belajar walaupun waktu itu mengalami masalah ya, kesalahan harga, tetapi tidak menyurutkan usaha dan niat dan semangat dari Pak Haris untuk terus berjuang memperbaiki sampai sekarang bisa menjadi chairman dari Aditya Group yang luar biasa, yang tadi dipaparkan oleh Pak Haris Chandra sudah memiliki ribuan customer dan saat ini akan berkembang secara terus-menerus. Bahkan Pak Haris bukan hanya di industri saniter, dan Pak Haris sudah memiliki sebuah hotel ya Pak ya, yang megah di Jakarta, Hariston Hotel ya Pak ya? Persis, ya. Iya. Nah, ini untuk dari tahun 1983 kita lihat bahwa di Pinangsia itu adalah sebuah ruko yang sangat sederhana ya Pak Haris ya.
bisa transformasi menjadi sebuah gedung Aditya Group yang begitu luar biasa. Tentunya ini adalah ada filosofis dan prinsip-prinsip berbisnis dari Pak Aris Chandra sendiri. Mungkin Pak Aris Chandra bisa sharing wisdom dan kebijaksanaan ini sehingga menjadi dasar Pak Aris dalam mengembangkan Aditya Group nih. Silakan Pak Aris. Buat saya, pasien menjalankan bisnis dengan menjalankan kehidupan seharian itu banyak persamaannya. Saya berpegang teguh hanya 5 kata yang ini yang selalu saya ingat di benak, di otak saya dan saya lakukan, yaitu kalau dalam bahasa Chinese-nya itu ren yi li zi xing, yaitu kita yang pertama, kita manusia, kita harus ada rasa cinta kasih. Kemudian kita harus ada loyalitas. Kalau bicara loyalitas, mungkin kalau kalangan Tionghoa kita banyak kenal bahwa kepercayaan orang Tionghoa banyak kita sembahyang Guanggong atau yang salah satu jenderal besar di zamannya zaman perang Samkok. Kenapa beliau dikenang? Kenapa beliau disembayangin? Karena loyalitasnya. Kalau kita bicara begini, ini satu tentang kisah atau tentang story Guanggong itu panjang sekali. Tapi anyway, cerita Samkok itu adalah satu cerita yang sangat-sangat menarik. Setahu saya bahwa Presiden kita Gus Dur juga suka sekali cerita Samkok karena Samkok itu penuh dengan karakter-karakter manusia keseluruhan, itu ada terkisah di situ. Kemudian kesusilaan. Kesusilaan saya bisa bayangkan kalau orang tidak bisa pegang susila, dunia itu kacaunya seperti apa. Sudah tidak ada derajat antara orang tua sama anak, antara atasan sama bawah, dan antara pertemanan dan sebagainya. Dunia itu akan kacau. Jadi salah satu kesusilaan itu juga sangat amat penting kita harus jalankan sebagaimana mestinya. Kemudian ini sebetulnya arif bijaksana. Jadi kita semua manusia harus memiliki satu arif bijaksana yang dimana kita, yang penting kita tahu diri kita seperti apa dan bagaimana dengan kearifan kita mudah sekali untuk mengerti orang lain dan sebagainya. Sebetulnya di Chinese kita juga suka mengatakan fang hui si kao, yaitu kita selalu harus coba-coba menempatkan diri kita kalau kita di seberang di seberang yang kita sedang berurusan sama seseorang. Jadi dengan lebih gampang kita mengerti kenapa dia pikirannya begitu dan sebagainya. Kita bisa sama-sama cari solusi yang bisa memecahkan bila mana kalau ada persoalan. Sing yang tadi saya mengatakan itu segalanya yang paling penting. Sing itu satu kata yang dimana kalau bisnis, kita berbisnis, kalau kita kehilangan kepercayaan, jangan harap kita bisa melakukan sesuatu. Demikian juga produk kita, kita selalu bahwa kita harus menyajikan produk kepada konsumen yang sesuai dengan harapan konsumen. Tentu kan produk-produk kan banyak-banyak grade-nya. Tentu kan dengan juga sesuai dengan kemampuan konsumen untuk mendapatkan dengan harga, dengan kualitas. Yang penting kita dalam hal ini kita harus jujur dan apa adanya kita sampaikan kepada konsumen. Luar biasa Pak Aris Chandra. Jadi inilah yang menjadi filosofis dasar ya. Ada 5 sahabat Tribuners, yaitu cinta kasih, loyalitas, kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya, sehingga membuat perusahaan itu semakin kokoh ke depannya
semakin memiliki karakter yang bagus, dan berbisnis itu bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, sampai akhirnya bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Dari Aditya Group sekarang sudah ada 2000 lebih ya, 2000 karyawan lebih. Dan itu Pak Haris, pencapaian apa yang sudah diperoleh Pak selama membangun bisnis ini Pak? Mungkin ya saya termasuk gaya yang cukup konservatif Pak, cukup konservatif, sehingga berbagai rintangan, berbagai badai yang pernah hajar secara makro, termasuk kejadian tahun 1998. Waktu saat itu Indonesia kita alami multidimensi problem dan sebagainya, disebabkan oleh terjadinya perubahan politik yang begitu dahsyat, dan termasuk tahun 2008 itu sudah terjadi secara global financial tsunami dan sebagainya, dan termasuk yang terakhir yang masih ramai dan masih sedang kita alami kesulitan, yaitu masa pandemi. Masa pandemi itu pun dan sebagainya itu adalah segalanya. Saya bisa pahami bahwa banyak teman-teman kita atau rakyat-rakyat di Indonesia dengan kejadian pandemi ini sungguh cukup terpukul dan cukup menderita. Nah, untung bahwa segalanya ini kita bisa atasi dengan teguhnya tadi yang saya sebut itu, yang lima filosofi yang saya menjunjung tinggi. Nah, yang tercapai oleh perusahaan dari waktu ke waktu, kita berhasil dalam perjalanan ini, kita berhasil kerjasama dan mendirikan pabrik saniter di Indonesia, atau tepatnya di Jakarta, daerah Tangerang. Kita dengan bangga bahwa partner kita adalah produsen saniter yang terbesar di dunia Pak, bukan di Indonesia, bukan di Asia, tapi di dunia, yaitu merek Roca dari Spanyol. Pabrik mereka totalnya ada 97 pada saat itu, dan kita ada pabrik yang ke-98. Sekarang kemungkinan pabriknya sudah ada di atas 100. Nah, ini pencapaian yang kita merasa bahwa satu perjalanan yang dimana kita tanamkan, yaitu kepercayaan. Negosiasi atau dalam hal waktu bagaimana terjadi bisa kerjasama sama Roca, itu perjalanan panjang Pak Sian. Itu dari awal pertemuan pertama sampai kita tanda tangan bahwa setuju untuk kita kerjasama lanjut, itu kita butuh 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun, dari mulai bahwa kita sepakat nih mau buka pabrik sampai sampai bisa produksi, kita perlu lagi 2 tahun. Begitu produksinya bisa baru memulai, kita diserang pandemi. Jadi kesulitan-kesulitan itu masih panjang. Tapi untung dikarenakan bahwa partner kita adalah partner yang terbesar di dunia, tentu mereka punya berbagai strategi dan berbagai kekuatan untuk atasi ini semua. Ini pencapaian dari bisnis yang saya lakonin. Kemudian kalau yang lain daripada karena kelakuan berbisnis yang saya ini, sehingga dalam dunia perdagangan baik domestik maupun internasional, saya mendapatkan banyak kepercayaan. Salah satu kepercayaan itu adalah yang mungkin teman-teman ini tahu bahwa mulai berlakunya 1 Januari 2022 yaitu RCEP, Regional Regional Comprehensive Economic Partnership, yaitu ini satu kekuatan ekonomi yang begitu besar, yaitu ASEAN plus 5. 5 itu adalah China,
Australia, China, Australia, New Zealand, Jepang, sama Korea. Sebetulnya itu saya dilibatkan karena dari Kadin, saya beberapa kali meeting. Sebelumnya kan RCEP masih mengharapkan satu negara besar penduduknya, yaitu India. Tapi karena India itu mereka terlalu pintar hitung-hitungan apa sih keuntungan dan sebagainya, sehingga sementara India tidak termasuk anggota dari RCEP ini. Tapi dalam pertemuan Kadin saya tahu sekali bahwa kita terbuka pintu kapan waktu saja kalau India setelah mereka make a mind datang, karena kalau India masuk ini akan merupakan pasar hampir separuh daripada dunia, akan merupakan opportunity untuk Indonesia. Saya bicara begitu supaya pebisnis Indonesia kita harus melihat bahwa it's a time bahwa kita Indonesia punya banyak opportunity untuk memain ke pasar dunia, dan kita semua tahu bahwa Indonesia diakui dunia bahwa tahun 2045 kita ada harapan menjadi ekonomi nomor 4 yang terbesar di dunia. Salah satu achievement yang saya pribadi saya merasa sesuatu pencapaian, yaitu tahun 2013, hampir 9 tahun yang lalu, saya dikasih kesempatan untuk ikuti Entrepreneur of the Year yang diselenggarakan oleh EY. Memang untuk mengikuti Entrepreneur of the Year ini sangat ketat. Saya tidak tampil sebagai Entrepreneur of the Year, tapi saya masuk sebagai finalis. Nah, masuk finalis saya juga merasa sudah sesuatu kebanggaan yang luar biasa untuk ukuran bisnis saya, Pak. Luar biasa, Pak Aris. Jadi ini mendapatkan kesempatan ya, Pak Aris ya, iya, di dunia internasional maupun di Indonesia. Bukanlah hal yang mudah. Apakah ini memang menjadi karakter, ada 5 basic karakter yang atau fundamental yang selalu Pak Haris praktekkan sehingga semakin ke depan semakin mendapatkan kepercayaan. Ya, seperti yang kelima fundamental itu adalah cinta kasih, loyalitas, kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya. Apakah betul ini sekali. yang Pak Haris lakoni secara terus-menerus di dalam kehidupan dan berbisnis, sehingga pada akhirnya kepercayaan itu datang terus-menerus ya, karena sudah ada karakter yang sangat kuat. Apakah demikian, Pak Aris? Tepat Pak Sian. Tepat, ya. Dan ini adalah sahabat Tribuners ya, kita bisa belajar bahwa uang, kerjasama, atau penghasilan mungkin akan datang setelah kita menunjukkan keseriusan karakter yang baik, yang dapat dipercaya ya. Karena hubungan bisnis juga butuh loyalitas, dapat dipercaya, bijaksana. Nah, Pak Aris, kaitannya dengan budaya organisasi bagaimana, Pak Aris? Apakah yang kelima fundamental ini termasuk budaya organisasi yang bukan hanya Pak Aris, tapi seluruh members dari Aditya Group ini perlu memiliki karakter seperti ini, Pak? Kalau saya melihat, seperti kita lihat bahwa Indonesia kan baru-baru ini dapat kepercayaan sebagai tuan rumah untuk pertemuan G20. Dan G20 itu tagline-nya kalau kita bisa lihat sama-sama bahwa tagline-nya tulisnya jelas sekali, recover together, recover stronger. Jadi di sini bahwa dunia ini sudah melihat bahwa segala sesuatu kita tidak bisa terhindar, bahwa kita hanya mau menyelamatkan diri dan sebagainya. Contoh yang paling gampang, terjadi perang yang sedang terjadi di Rusia sama Ukraina. Yang dapat dampak banyak, Pak. Indonesia terhindar? Saya rasa tidak akan.
Artinya apa? Kita siap-siap kemungkinan bisa terjadi inflasi dan sebagainya. Inflasi itu akan mengganggu kita punya kehidupan. Dadakan kita dulu bisa lakukan ini, dan kemudian terjadi inflasi, kita tidak mampu untuk lakukan ini dan itu. Nah, itu saya merasa bahwa segala sesuatu yang kita harus punya persiapan-persiapan, dan kita harus punya kerjasama yang secara positif dan sebagainya, dan kita harus melihat peluang-peluang yang di depan mata yang penting sekali, yang kita sama-sama untuk menuju dan mengatasi any problem. Karena di Chinese ada mengatakan, manusia kita tidak ada kekhawatiran yang jangka panjang, kita pasti ada masalah di depan mata. Tidak mungkin tidak ada masalah, Pak. Apapun, sebagus apapun you punya perusahaan, andai kata kita perusahaannya perfect, salesnya bagus, karyawannya bagus. Karyawannya kan tidak juga namanya manusia. Tidak lepas kita bisa kehilangan karyawan yang bisa dihandalkan oleh perusahaan itu. Dan sebagainya. Jadi artinya maksud saya adalah problem bisa datang seketika dan bisa di depan mata. Walaupun kita adalah mengatur segala sesuatu yang jangka panjang, yang bagus dan sebagainya. Kita selalu harus was-was dan harus senantiasa bisa membenahi diri, bisa memanage diri dari waktu ke waktu yang lebih baik. Menarik, Pak Haris. Bagaimana Pak Haris, ini kan ada satu kalimat yang luar biasa ya, di mana recover seperti Indonesia bisa menjadi presidensi daripada G20 adalah tagline-nya adalah recover together and recover stronger ya. Yes. Bersama kita bisa dan bersama kita kuat. Iya. Ini filosofis ini bagaimana Pak Haris dengan Aditya Group? Apakah relevan dan bagaimana budaya-budaya itu bisa asimilasi dan menyatu di dalam perusahaan? Bukan hanya kalau ada beberapa misalnya stakeholder atau board of director yang mengetahui, kan mungkin tarikannya akan sangat membutuhkan energi yang besar ya. Bagaimana menyelaraskan semuanya di dalam organisasi, Pak Haris? Ya, kalau bicara begini, saya rasa kita harus menjunjung tinggi namanya harmoni tetapor. Jadi harmonisasi itu di atas segala-galanya. Coba kita bayangkan atau kita lihat banyak dalam perjalanan. Mungkin kita pernah alami, mungkin kita lihat perusahaan-perusahaan teman-teman lainnya ya. Kebanyakan saya melihat banyak sekali perusahaan rontok itu terjadi karena ketidakharmonisan pemegang saham. Itu banyak sekali contoh-contoh. Jangankan di perusahaan, di satu rumah tangga juga demikian. Mustahil kita bisa melakukan sesuatu hal besar kalau di rumah tangga kita setiap hari ada peperangan. Itu tidak mungkin. Nah, kita melihat bahwa perdamaian atau harmoni itu sangatlah penting. Kita melihat terjadi perang apapun, yang rugi siapa? Yang rugi rakyat. Nah, andai kata di satu perusahaan terjadi ketidakcocokan antar pemegang saham atau antar dua manajemen yang sama-sama punya kekuatan, yang sengsara siapa? Yang sengsara anak buah. Jadi kita jangan terjadi hal-hal begitu. Kalau beda-beda pendapat, mari kita duduk. Nah, dulu kita ada kenal waktu saya sedang mengambil MBA, kita ada satu kuliah, kita sebutannya manajemen by conflict. Kalau kita dengar manajemen by conflict, kedengarannya interesting, Pak. Supaya perusahaan ini bisa terjadi saling kontrol A sama B di satu perusahaan yang sama,
menjalankan hal yang sama supaya tidak terjadi manipulasi dan sebagainya. Kedengarannya bagus, Pak. Tapi kenyataannya belum tentu begitu, dan saya merasa konsep itu management by conflict itu kurang cocok untuk zaman sekarang yang kita anjurkan sesuatu perdamaian atau sesuatu filosofi yang lebih sifatnya universal itu sudah kurang cocok. Tapi anyway, kalau dari perusahaan kan masing-masing punya perusahaan mereka punya style-style yang tersendiri. Saya selalu mengatakan begitu. Ada orang nanya saya, kalau ada orang yang melakukan tidak baik terhadap kita, kita harusnya bagaimana? Saya bilang, sederhana. Orang lakukan tidak baik kepada kita harus luruskan. Kita kasih tahu dia, you are wrong. Harusnya begitu. Dia bisa terima, dia nggak bisa terima, urusan dia. Saya mau ambil satu contoh. Bagaimana bos-bos besar yang menjalankan bisnis yang sangat kental memegang teguh filosofi atau Chinese wisdom yang saya mau tayangkan ini satu slide. Saya rasa banyak yang kenal foto-foto ini. Sebentar ya, lagi dibantu oleh operator saya. Baik, Pak Aris. Ya, maaf sebentar. Ya, ini. Saya sengaja tayangkan cuma foto-foto ini, tapi saya yakin sekali banyak yang kenal. Yang kiri atas pasti kenal seorang pemimpin dan nation founder Singapura, Mr. Lee Kuan Yew. Semua orang tahu dia. Dia ini betul menjalankan filosofi Chinese combine dengan pengetahuan Barat. Karena beliau itu sekolah hukum di Inggris. Nah, betapa hebatnya beliau itu, ini sosok idola saya, Lee Kuan Yew, itu benar-benar sangat inspirasi saya dalam menjalankan kehidupan maupun berbisnis. Saya sengaja tayangkan ini, yang kanan bawah saya rasa kebanyakan orang Indonesia kenal, Sudono Salim. Sebelum tahun 98 beliaulah pegang orang yang terkaya di Indonesia. Sesungguhnya sekarang seperti apa saya tidak convenient untuk bicara, dan saya juga tidak tahu keadaannya bagaimana, tapi saya yakin empire atau kerajaan bisnis beliau masih luar biasa karena sudah masuk di pelosok di dunia di mana-mana. Karena saya tahu bahwa Indomie yang paling besar itu adalah di Afrika. Mereka pegang nomor 1. Yang menarik, saya mau cerita sedikit mengenai sosok yang di bawah, yang di tengah. Mungkin tidak terlalu banyak yang kenal, tapi beliau itu adalah sosok seorang yang luar biasa. Namanya Kazuo Imamuri. Ini sosok ini sekarang sudah usia 80 lebih. Kenapa saya perlu bicara di sini? Karena 5 orang ini mereka ada kesamaan dalam men-treat mereka punya anak buah. Yaitu di sini saya tidak translate, ren se iron. Jadi kita harus punya hati cinta kasih untuk mencintai orang. Ini Kazuo Imamori, dia pendiri Kyocera. Kyocera itu adalah satu high-tech company, IT company di Jepang. Sampai hari ini masih pegang ranking atas. Yang kedua, dia pendiri KDDI. Kokusai Denwa Denki atau apa, saya sendiri nggak ingat. Tapi yang saya mau sharing story orang tua ini, beliau sudah 80 lebih, 5 tahun yang lalu oleh Perdana Menteri Jepang minta dia memanage Jepang Airlines. Kenapa Jepang Airlines? Karena Jepang Airlines itu adalah flagship dari Jepang, bangsa Jepang yang membanggakan, tapi diambang kehancuran.
eh, ruginya nggak keruan, dan semua orang merasa bahwa no hope, no hope, lebih gampang diamputasi daripada direscue. Perdana Menteri Jepang saat itu Abe Shinzo kalau nggak salah minta beliau turun gunung, bukan turun gunung, sebenarnya beliau tidak pensiun, minta beliau untuk nanganin Japan Airlines. Di tangan beliau dalam 2 tahun perusahaannya stop berdarah-darah, kemudian kan terjadi pandemi. Setelah itu saya tidak ikutin bagaimana Japan Airlines, tapi yang pasti Japan Airlines sampai hari ini masih mengangkasa. Ini luar biasanya dia mengeluarkan kata ini, ya tadi mencintai orang dengan kasih sayang yang setulusnya. Begitu dia menangani Japan Airlines, langsung segala sesuatu staf Japan Airlines dari bawah sampai atas itu merubah mereka punya pola pemikiran. Yang kiri atas ini juga seseorang yang dimana yang kanan atas yang seseorang bagaimana menjunjung tinggi kepercayaan. Ini adalah konglomerat nomor 1 di Thailand, yaitu yang punya pabrik pakan di Indonesia yang paling besar yang Charoen Pokpan ya? Charoen Pokpan saya pernah baca dia punya story bagaimana waktu 98 mereka hancur-hancuran, dia jual semua dia punya harta untuk supaya mempertahankan dia punya kepercayaan. Nah, dia hanya tinggalkan satu, yaitu dia punya main business, yaitu Charoen Pokpan. Waktu dia comeback dan kembali lagi, dia beli kembali 7-Eleven dengan harga yang sangat tinggi. Ada orang nanya, "Sir, ngapain you beli dengan harga tinggi begitu?" Dia jawab dengan sangat sederhana, "Pak, saya dulu kesulitan. Saya tidak mampu memelihara baby saya. Nah, baby saya ditanganin orang lain, dirawat secara baik, tumbuh sehat. Sekarang saya sudah mampu untuk mendapatkan kembali baby saya. Saya bayar lebih. Salahnya apa?" Dia balik tanya. Ini artinya kalau kita melihat bahwa filosofi Chinese itu punya dasar-dasar pikiran dan punya value universal. Ini yang perlu kita kembangkan, dan insya Allah kalau memang kita sebutnya kalau budaya itu kan kita bisa contek dari budaya manapun. Kita nggak mengatakan bahwa kita hanya bisa budaya China. Kita juga bisa contek budaya dari Persia, kita bisa contek dari budaya dari India dan sebagainya. Yang penting budaya itu cocok buat kita dan cocok juga dengan budaya di lokal. Itu yang saya menjawab pertanyaan Pak Sian. Terima kasih, luar biasa Pak Harischandra. Jadi memang di dalam berbisnis ini 5 fundamental seperti yang Pak Aris sampaikan ini penting ya sahabat Tribuners ya, kita bisa belajar banyak, yaitu dengan cinta kasih, loyalitas, kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya, sehingga membuat kita tumbuh menjadi besar. Nah, kepercayaan itu tidak ternilai harganya ya. Kemudian kedua, mencintai, seorang pemimpin harus mencintai dengan setulus hati. Kemudian ada harmonis dan perdamaian penting ya. Kalau tiap hari berbeda pendapat dan ribut, energi kita akan buang sia-sia ya. Persis. Lebih baik menggunakan energi kita untuk membangun ke depannya. Seorang pemimpin adalah memberikan contoh yang baik, memberikan keteladanan. Karena seorang pemimpin dia harus membenahi, sebelum organisasi dia harus benahi diri sendiri, keluarganya, baru dia bisa mengurus organisasi yang lebih besar ya, dari hal yang terkecil. Nah, kemudian dari Pak Aris ini kan peran pemimpin tadi sudah disampaikan bahwa pemimpin itu sangat strategis ya. Dia harus memberi contoh, keteladanan, harmonisasi, perdamaian, kemudian memberikan kecintaan yang tulus kepada seluruh stakeholder di dalam organisasi maupun perusahaannya. Ini pertanyaan terakhir Pak Harischandra. Visi dan misi
apakah penting bagi organisasi? Itu visi misi untuk satu perusahaan luar biasa penting. Itu sama dengan waktu kita kecil ditanya sama orang tua atau ditanya sama guru kita, cita-cita kamu mau apa? Itu kan dia mencerminkan visi misi dari anak-anak itu. Nah, sekarang visi misi satu perusahaan kenapa sangat penting? Karena hanya dengan ada visi misi itu, ini adalah roh dari satu perusahaan. Kita berjuang kan untuk itu. Coba Sian bisa bayangkan nggak? Kita berjuang, tapi kita tidak tahu berjuang untuk apa. Konyol nggak? Betul. Menurut saya konyol. Yeah. Jadi kita harus mempunyai visi yang jelas. Dan visi ini bisa berubah. Karena berubah dengan berbedanya perkembangan dunia. Contoh, Pak, saya dulu cuma punya visi bagaimana saya punya produk bisa menjual ke semua toko saniter, umpamanya. Di kemudian hari saya berubah menjadi bagaimana saya bisa tempatkan perusahaan Aditya Sarana Graha merupakan satu perusahaan yang mampu mengcover seluruh nasional. Nah, mudah-mudahan kelak satu hari mungkin kita bisa naikkan lagi. Saya mau sebagai produsen atau distributor bahan bangunan yang terbesar di ASEAN umpamanya dan sebagainya. Itu visi misi yang tetap teguh kita satu tapi bisa berkembang dari waktu ke waktu. Saya rasa ini karena waktunya saya juga lihat sudah hampir selesai, Pak ya. Kalau masih ada nggak pertanyaan yang lain supaya beberapa yang langsung jadikan satu, jadi saya bisa atur waktunya selesai sebelum jam 11. Sudah cukup, Pak Haris. Mungkin kan tadi kita belajar banyak dari Pak Haris ya. Ya, fundamental, 5 fundamental, dan kemudian berkarakter yang baik, harmonisasi dan perdamaian menjadi wujud di dalam berinteraksi, baik itu memimpin di dalam organisasi. Ini last summary-nya, Pak, tips untuk sahabat Tribuners yang kita hormati, kita muliakan, dan kita cintai. Kita doakan semoga semakin baik ke depannya, bisa mempraktekkan value-values ini sehingga membantu banyak orang. Silakan Pak Haris untuk tips yang summary-nya, Pak, untuk sahabat Tribuners. Ya. Summary-nya saya mau sangat simple. Kita sedang dalam keadaan sekarang ini, dunia penuh dengan tidak kepastian. Tidak kepastian itu adalah sesuatu kepastian. Nah, banyak bagaimana sikap kita masing-masing. Ada orang yang pada saat angin kencang, ya, mereka membangun tembok. Tapi ada orang yang mampu justru membangun kincir angin. Kincir angin yang untuk supaya bisa menimbulkan power untuk kebutuhan dan sebagainya. Ini saya mau bicara begitu, mau tunjukkan kepada teman-teman barangkali dalam hal ini yang masih tanda kutip ya getol untuk memulai usahanya. Dan banyak orang bahwa saya memulai satu bisnis, katakanlah satu startup yang sekarang lagi trendy, Pak, dari trendy. Tapi sebetulnya memulai satu bisnis apa juga bisa mulai dari awal kok. Kita menjual tahu tempe juga kita bisa mulai bahwa saya start dengan new business jual tahu tempe dan sebagainya. Nah, tapi sekarang anginnya lagi kencang, pemerintah juga saya melihat memberikan dukungan luar biasa dan juga didukung oleh masyarakat kita yang cerdas, yaitu bagaimana kita bisa mengambil posisi Indonesia kelak satu hari kita menjadi satu IT kingdom atau negara yang mampu menjalankan negara kita dengan semuanya bisa memanfaatkan tren dunia yang semakin kencang dengan teknologi.
yaitu apapun kita bisa IoT, Internet on Things. Nah, ini yang saya pikir bahwa perlu saya sampaikan kepada teman-teman atau anak muda yang mau mulai dengan sesuatu bisnis baru dan sebagainya. Lihatlah bagaimana kita mengambil satu peluang yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Karena perbekalan itu masing-masing orang beda-beda. Saya cuma mau bilang kalau perbekalan anak sekarang dengan perbekalan zaman saya baby boomer itu jauh sekali. Dulu kita apa juga tidak ada, betul-betul termasuk pengetahuan yang sangat cekak. Nah sekarang kalau yang muda ini rata-rata mereka bisa punya education background yang jauh lebih baik daripada kita. Jadi saya menaruh harapan ke generasi-generasi penerus kita. Terima kasih Pak Sian. Terima kasih Pak Aris, luar biasa ya kepada sahabat Tribuners, persiapan lebih baik karena saat ini kita diberikan kesempatan untuk belajar yang sangat luar biasa, bukan hanya di kelas, tetapi kita bisa online, bisa sosial media, YouTube, Zoom, dan sebagainya seperti hari ini. Kita tidak terbatas, ada peserta yang berasal dari bukan hanya di Medan, Sumatera Utara, tetapi ada yang di Jakarta, Surabaya, dan beberapa di lokasi di luar Indonesia. Digital yang mengkoneksikan kita semuanya. Bangunlah misi Anda, visi Anda, sejauh mungkin perjuangkanlah dengan nilai-nilai yang baik, yang akan membuat Anda menjadi lebih dipercaya, lebih sukses ke depannya. Terima kasih Pak Aris sudah sharing untuk sahabat Tribuners yang kita hormati dan kita muliakan, kepada sahabat Zoom semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di dalam Zoom dan di studio di Tribun Medan ini. Sekali lagi Pak Aris, terima kasih ya, pencerahan hari ini sangat luar biasa sekali. Kami dari Tribun Medan sangat menghargai, mengapresiasi kepada Pak Aris Chandra yang begitu sibuk tetapi masih meluangkan waktu untuk kita semuanya. Pak Aris adalah Chairman of Aditya Group dan Waketum dari Perhimpunan Inti Pusat. Terima kasih sekali lagi Pak Aris. Sampai jumpa di episode Tribun dan Inspirasi Bisnis selanjutnya. Sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Thank you.